Teman-teman, pada hari Sabtu pagi ini sekitar pukul 7:35 waktu Indonesia bagian Barat, saya berada di dalam kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK di Jakarta Utara. Nah, di tempat ini ada jalan tidak resmi, masih berupa tanah tanpa perkerasan. Jalan ini menjadi jalur lalu lintas kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang akan menyeberang ke kawasan Muara Karang. Menyeberang, memang ada jembatan penyeberangan di depan sana. Penasaran kan? Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Suasana pagi ini di tepi Kali Angke dipenuhi hiruk pikuk sepeda motor dan para pedagang makanan gerobak sudah mulai berseliweran silih berganti. Meskipun seperti ini kondisi jalannya, jalan ini menjadi urat nadi utama jalur transportasi warga menuju ke tempat tujuan untuk beraktivitas. Awas kepala, jika tidak hati-hati bisa kejedut dan jadi benjut. Melihat kondisi jalan ini, tidak mungkin kendaraan roda 4 melalui jalan di bawah jembatan ini. Ini ada kotak sumbangan sukarela. Area ini mungkin milik salah satu developer, namun belum dikembangkan sehingga terkesan kumuh sekali. Jika malam hari, ke area ini gelap gulita karena tidak ada lampu penerangan jalan. Ini beberapa orang sudah berhenti di tempat ini untuk antri menyeberang Kali Angke. Inilah yang namanya Kali Angke. Kali atau sungai yang membelah Jakarta bagian utara dan bermuara di pesisir pantai utara Jakarta. Di seberang sana adalah jalan tol Profesor Dr. Sudiatmo, jalan tol dari arah Pluit menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Di sana ada semacam dermaga darurat terbuat dari kayu untuk tempat penyeberangan. Kali atau Sungai Angke ini lumayan lebar. Dari tempat ini warga akan menunggu perahu yang akan mengantar mereka menuju ke seberang sana. Ongkos menyeberang Rp2.000 per orang. Jika sepeda motor membawa beban, ongkosnya adalah Rp3.000. Ini namanya perahu tarik gitu ya? Apa? Perahu kerean. Keretan. Perahu keretan di ini kali apa sih? Ini. Kali Cagak. Kali Cagak. Kali Cagak. Perahu keretan di Kali Cagak ini menghubungkan kawasan PIK di sana dengan Muara Karang ya. Muara Karang sama Muara Angke ya. Jadi kalau muter itu bisa sampai 1 jam ya? 1 jam. Kalau muter pakai sepeda motor? Iya. Jauh sekali ya? Jauh. Ini kan kali 2 jadi 1. Kali 2 jadi 1. Oh, kali 2 jadi 1. Oh, jadi 1 dia di sini? Iya, jadi 1 di sini. Ini 2 kali dari 1. Oh, ada 2 kali di sana. Menyatunya di sini. Kali Cagak namanya. Nah, ini seperti mereka berganti-gantian untuk menyeberang. Bapak duluan dong. Bapak nggak duluan? Ayo Pak, duluan Pak. Ayo Pak. Namanya perahu teretan. Ikut nyebrang kali apa ya? Kali Cagak. Kali 2. Kalinya ada 2 di belakang sana, menyatu di sini. Perahu keretan, sebuah alat transportasi tradisional yang masih setia melayani warga, tampak sibuk menyeberangkan penumpang dari Muara Karang menuju ke kawasan Pantai Indah Kapuk dan sebaliknya. Perahu ini bisa berjalan karena mengandalkan tenaga manusia dengan cara si pengemudi berpegangan pada tambang plastik yang membentang di atas kali atau Sungai Angke. Kemudian si pengemudi akan menarik tambang plastik tersebut sehingga perahu akan bergerak secara perlahan. Yang jelas kali atau sungai ini pasti dalam, warna airnya coklat dan arusnya lumayan tenang tapi menghanyutkan. Saya mencoba untuk ikut menyeberang, ingin tahu sensasinya seperti apa. Bayangkan ya, ini perahu modelnya seperti itu, sepertinya dari bahan fiber, cukup kuat sih menurut saya.
Apakah ada uji kelayakan alat transportasi semacam ini ya? Kapasitas maksimum sekitar 16 orang yang pada umumnya sebagian besar penumpang menggunakan sepeda motor. Perahu kecil ini menjadi penghubung vital bagi warga yang ingin menyeberangi sungai tanpa harus memutar jauh. Dengan badan perahu yang kokoh dan pengemudinya yang terampil, perahu Keretan melintasi air yang tenang. Penumpang yang sebagian besar adalah warga lokal dengan berbagai keperluan, dari pekerja, pedagang, hingga pelajar pada saat hari sekolah. Sejak kapan ada alat transportasi semacam ini? Yang jelas, orang kita kreatif sekali, memanfaatkan peluang yang ada. Banyak warga yang membutuhkan cara untuk bisa sampai tujuan dengan cepat, dan ada orang yang menyediakan jasa penyeberangan ini. Namanya simbiose mutualisme. Yesus. Yuk. Iya. Ayo Pak. Nih Mas, jalan. Nah ini ada tembusan di sini. Ini daerah Muara Karang. Jembatan Kali Muara Angke di sebelah sana itu tulisannya. Jembatan Kali Muara Angke. Nah sekarang saya nah ini dia, bayar Rp2.000, bonceng beban Rp3.000. Bonceng beban Rp3.000. Putar lagi nih. Nah sekarang saya balik lagi ke sana, ke PIK. Nah, berapa sih kira-kira penghasilan usaha perahu Keretan ini? Jika saya hitung secara kasar, kapasitas perahu ini adalah maksimum 16 orang termasuk sepeda motor dan gerobaknya. Satu orang dengan sepeda motor atau sendirian, ongkosnya adalah Rp2.000. Pada saat jam puncak, berangkat kerja dan pulang kerja bisa 16 orang yang diangkut sekali trip. Pada saat bukan jam sibuk, hanya 4 orang yang diangkut. Jadi rata-rata 10 orang sekali trip bisa mendapatkan uang Rp20.000. Satu trip membutuhkan waktu 5 menit dan 5 menit untuk waktu tunggu. Sehingga dalam satu trip itu adalah 10 menit. Dalam 1 jam terjadi 6 kali trip. Sehingga dalam 1 jam dapat uang Rp120.000. Setiap hari beroperasi dari 5 pagi hingga 7 malam, berarti 14 jam operasi. Jadi dalam sehari mendapatkan penghasilan Rp1.680.000. Dalam 1 bulan dikalikan 30 mendapatkan penghasilan Rp50.400.000. Itu penghasilan kotor ya, belum dipotong ongkos operator, mungkin ada 6 orang yang saling bergantian dalam sehari. Belum lagi ongkos perawatan, setoran ini itu ke petugas terkait. Jikalau tidak ada izin, mana bisa perahu Keretan ini beroperasi. Lumayan besar juga ya penghasilan mereka, paling tidak di atas UMR. Perahu Keretan tiba di ujung dermaga kawasan Pantai Indah Kapuk. Setiap 5 menit mengantar warga yang menyeberang. Waktu tunggu 5 menit, jadi total seluruhnya adalah 10 menit untuk menyeberang dari tempat ini ke tempat di seberang sana.
Sampai kapan aktivitas penyeberangan dengan menggunakan perahu ini bisa berlangsung? Apakah kelak dengan semakin majunya Jakarta sebagai kota global, perahu keretan ini akan diganti dengan jembatan yang lebih permanen? Yang jelas, kawasan Pantai Indah Kapuk semakin maju, berkembang, dan modern. Namun, isu lingkungan juga tidak bisa terelakkan untuk mendapatkan perhatian khusus. Perahu keretan ini saat sekarang ini tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga simbol kehidupan yang bersahaja. Setiap harinya, ia membawa cerita dan harapan, menghubungkan dua dunia yang berbeda dalam harmoni yang sederhana namun penuh makna. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Salam sehat dan selalu semangat.